Aku bosan nonton anime. Iya, serius, aku agak bosan nonton anime. Kau juga bosan kah kira-kira? Halo Indo Gamers, para wibu denial, selamat datang lagi bersama gua, host yang paling kalian cintai, Admin Yambi. Dan selamat datang di acara Wibu Lokal. Acara akan membahas anime, manga, dan jepangan lainnya. Jadi, hari ini aku mau ngomongin kenapa aku bosan nonton anime. Dan mungkin kenapa orang bisa bosan nonton anime. Aku sudah pernah bahas ini di Cleanson Live, makanya kau subscribe itu Cleanson Live kalau mau ngeliat aku live buat ngomongin anime. Terus nyalakan juga lonceng notifikasinya, biar dapat notifnya. Kau biar nggak ketinggalan gitu. Aku yakin banyak orang juga yang mungkin perasaannya sama kayak aku. Mereka banyak yang bosan nonton anime. Dan mungkin banyak juga dari mereka yang pindah dari anime untuk nonton yang hiburan lain. Kayak misalnya ngeliatin komik atau manga atau ngeliat drama Korea atau drama Jepang. Tapi alasanku bosan itu karena lama-lama semua anime main aman. Formulanya gitu-gitu aja. Dan waifu modelannya gitu-gitu juga. Terutama anime-anime fantasi. Anime fantasi itu punya pola atau formula yang mirip-mirip dari tahun ke tahun. Ya terima kasih kepada Mushoku Tensei dan Sword Art Online yang sudah mempopulerkan industri ini. Dua light novel yang merevolusi industri itu yaitu Sword Art Online yang mempopulerkan light novel, dan pada saat itu Mushoku Tensei light novel pertama yang ngomongin isekai. Terima kasih ya bapak-bapak pencetus industri atau perevolusi industri. Ya kenapa mereka bisa merevolusi industri? Pada dasarnya karena mereka yang paling sukses. Ya udah, akhirnya formula-formula tadi ditiruin biar suksesnya nular. Anime fantasi di abad ini itu punya formula yang mirip-mirip banget. Ya kalau kau nggak percaya, kita coba cek satu-satu dah. Pertama, karakternya biasanya overpower. Nggak bisa dipungkiri kalau misalnya kebanyakan anime-anime fantasi atau isekai itu punya karakter yang overpower. Memang nggak semuanya overpower, tapi ya nanti kita kesana. Coba kita telisik lebih dalam lagi. Kira-kira di antara sekian banyak anime fantasi atau anime isekai, menurutmu ada berapa tokoh utama yang gak dibuat overpower? Di musim ini sendiri ada 5 anime fantasi. Ada Mushoku Tensei, Sahaite no Paladin, Ansatsu Kizoku, terus Shin no Nakama bla 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 bla, terus Shinkanomi. Karakter-karakter di anime itu didesain biar overpower di setiap petualangannya. Ada yang OP karena dilatih undead, terus makan roti suci yang banyak, terus ada yang gara-gara makan kedondong coklat, ada yang milih skillnya sendiri sebelum direinkarnasi, ada juga yang belajar sihir dari umur 2 tahun gitu. Sampai-sampai mananya melebihi Laples. Memang gak semua anime punya tokoh yang overpower, dan gak semuanya yang overpower itu jelek. Tapi makin lama semuanya makin ketebak dan polanya makin sama. Contoh jelek itu ada di setiap dia ngalahkan monster atau makan monster langsung dapat kekuatan monsternya itu. Kayak Shinkanomi atau sejenis itu. Ada juga yang kayak setiap dia atau senjatanya mengkonsumsi sesuatu, nambah kekuatannya gitu. Pola ini makin lama makin kebaca. Shinkanomi, terus Tate no Yusa sama-sama makan sesuatu buat nambahkan kekuatan. Yang begitu tuh sebenarnya belum tentu jelek, tapi bisa jadi banyak yang jelek. Contohnya itu ada Tate no Yusa yang bagus di episode awalnya doang, yang ngeliatkan tokoh utamanya grinding susah-susah karena dia nggak diterima di kerajaan. Setelah itu ya seperti biasa, petualangan ngalahkan musuh, dapat kekuatan baru, dan pulang dengan gembira dengan harem-haremnya. Contoh yang bagus itu ada, kayak misalnya Tensura. Coba kita lihat bagaimana cara Rimuru mengumpulkan kekuatannya. Ya, dia memakan monster sampai skillnya bisa berevolusi. Tapi yang bikin bagus itu bukan itu sebenarnya. Ya, kita lanjut pembahasannya. Selanjutnya, world building yang jelek. Untuk kasus Tensura, kenapa dia bisa jadi anime fantasi yang enak banget buat diikutin? Meskipun dia punya 3 episode rapat di meja bundar, ya dia sebenarnya cuma duduk di kursi sehingga ada mejanya. Tapi ya karena rapat dan rapat identik dengan meja bundar, kita sebut saja Tensura si meja bundar. Tensura itu bisa bagus karena world buildingnya bagus. Animenya menceritakan bagaimana dia mengumpulkan teman-temannya, membangun kerajaannya, konflik setelah kerajaannya terbentuk, dan yang penting dia menceritakan bagaimana sihir di sana itu bekerja. Kalau ngomongin yang jelek dan bikin bosan, coba kau pikir-pikir lagi. Bagaimana selama ini anime fantasi dengan tokoh overpower itu di dunianya kira-kira gimana? Beberapa dari mereka itu bahkan gak menjelaskan bagaimana cara magic di animenya bekerja. Kalaupun dijelaskan, bikin gak ngerti. Salah satunya ReZero. Aku memang suka ReZero, tapi yang bikin aku gak suka ReZero itu, mereka punya magic, tapi kau
perlu cari tahu sendiri bagaimana cara magicnya bekerja. Mereka nggak begitu menjelaskan magicnya. Aku sendiri pun nggak paham sama magic di anime itu. Aku cuma tahu Return by Death-nya si Subaru doang. Selain beberapa anime yang nggak begitu menjelaskan magicnya dengan baik dan bisa diikuti oleh orang awam, masalah world building di anime fantasi ini bener-bener juga berpengaruh dengan karakternya. Anime fantasi sebagian besar itu punya harem, dan ini masalah selanjutnya. Harem. Anime fantasi sebagian besar itu punya harem, dan mungkin yang gak punya harem bisa dihitung jari. Masalahnya beberapa harem mereka atau tokoh sampingan ini dekat dengan karakter utama itu cuma sekedar karena balas budi. Wah, kau menyelamatkanku, aku akan ikut denganmu, aku jatuh cinta denganmu. Atau juga, wah, kau punya HP di Eropa dan abad pertengahan. Dan kau bisa buka Google juga di abad pertengahan Eropa. Wow, aku jatuh cinta padamu. Aku ingin menjadi budakmu gitu. Coba kau perhatikan, beberapa itu pasti kayak gitu kesannya. Beberapa dari anime fantasi ini gak memberikan alasan yang lebih emosional. Kenapa antara karakter satu dan karakter lainnya itu bisa lengket. Bisa lengket banget sampai jatuh cinta. Pada dasarnya, beberapa anime fantasi itu world buildingnya bener-bener dibikin biasa aja dan gak punya kesan. Yang nggak punya kesan yang bener-bener bikin nempel di kepala gitu. Aku bisa bilang beberapa anime fantasi itu bakal menjadi tontonan yang bakal dilupakan di season berikutnya. Mungkin season ini rame, tapi mungkin season berikutnya terlupakan gitu. Bahkan nggak ada season lanjutannya karena mungkin biasa aja animasinya. Salah satu alasan kenapa orang nggak bisa ngikutin world building di anime itu karena mereka nggak nonton pakai baju wibu lokal. Mereka nggak nonton pakai baju wibu lokal, makanya mereka nggak bisa ngikutin world building di anime. Makanya kau bisa beli baju wibu lokal di bit.ly/toko.cs dan dapatkan baju wibu lokalmu segera. Sudah aku bilang sebelumnya kalau sebagian anime fantasi itu punya harem, dan beberapa di antara mereka itu nggak bikin kita sebagai penonton terikat secara emosional. Ujung-ujungnya nanti karakter harem di anime itu bakal terlupakan. Paling season 2 season udah lupa gitu. Kayak tayang sekarang paling season berikutnya juga lupa itu anime pernah ada. Coba kita pikirkan kenapa Megumin, Aqua, Rem, Emilia, Asuna, Sinon, siapa sih Sword Art Online tuh, Levi. Itu bisa kau ingat sampai sekarang. Aku yakin kau bakal tahu dan kau ingat itu mereka siapa. Jawabannya gampang. Karena mereka bikin tokoh harem di anime itu jadi menarik dan gak semata-mata cuma ngobrol dengan tokoh overpowernya doang. Mereka membuat backstory yang bikin penonton jadi terkesan dan naruh perhatian ke karakter lain itu. Coba, kau coba ini. Aku gak yakin banyak orang yang ingat dengan anime harem yang ada di anime isekai smartphone atau anime isekai yang pegang HP-HPan itu. Aku yakin tanpa nge-google mungkin kau gak hafal sama mereka. Aku sebenarnya gak punya masalah dengan anime-anime overpower atau anime harem. Tapi makin kesini banyak anime yang kurasakan itu rasanya semakin datar. Gak banyak yang bener-bener dedikasi untuk dibuat. Cuma dibuat sekedar buat memperluas IP dan milking penonton sebenarnya. Anime isekai yang bener-bener dibuat dengan dedikasi, yang betul-betul kulihat di sini itu baru satu di musim ini ya, di tahun ini. Itu baru ada Mushoku Tensei. Mereka sampai bikin studio baru untuk membuat anime itu. Kalau kau tanya ke aku, bagaimana anime fantasi yang seharusnya yang bagus? Aku bakal jawab anime yang gak generik ceritanya. Setidaknya anime fantasi itu perlu punya cerita yang bisa menceritakan bagaimana konsep dunianya, bagaimana kekuatan di animenya itu bekerja, atau bagaimana cara mereka membuat cerita yang bisa bikin penonton terikat dan ingat dengan karakternya juga. Masalahnya makin ke belakang itu makin susah. Bisa jadi kebanyakan anime fantasi itu punya harem sekarang, punya karakter yang overpower. Masalah mereka atau problem utama mereka itu sama-sama mengalahkan Raja Iblis atau memperbaiki kerajaan. Ya mirip-mirip kayak gitulah. Aku sendiri punya beberapa anime fantasi yang kusuka. Pertama ada Hataraku Mausama, ada Konosuba, ada Mushoku Tensei, ada Re:Zero, ada Tensura, Kobayashi Sanchi no Maid Dragon, ada Akashic Record. Terus ada juga yang terakhir yang paling bagus. Nggak bagus-bagus amat, tapi bagus. Ada Osama Ranking. Itu kau perlu tonton tuh Osama Ranking. Itu fantasi yang bagus banget. Aku malas juga untuk menyebutkan semuanya satu-satu karena banyak anime fantasi yang cukup kusuka. Dan ingat, aku nggak anti dengan anime harem dan overpower. Yang aku suka itu adalah anime dengan cerita dunia yang menarik. Kira-kira ironi nggak sih? Anime fantasi yang seharusnya isinya fantasi-fantasi liar yang tidak terbatas dan menentang realitas, sekarang adalah anime yang paling generik dan berformula itu-itu aja. Ada karakter overpower, harem, dan magic yang biasa aja.
Jangan salahkan aku kalau aku tiba-tiba jadi namatin X-Arm atau namatin Tesla Note karena saking bosannya nonton anime-anime papan atas. Coba dah kalian sebutkan rekomendasi judul-judul yang belum kusebutkan di komentar dan kasih tahu alasannya kenapa itu mesti ditonton. Gantian lah, sekali-sekali kau yang ngasih rekomendasi, bukan aku yang ngasih rekomendasi terus gitu. Ya udah, mungkin itu aja dulu. Terima kasih udah nontonin video Wibu Lokal. Jangan lupa subscribe Clean Sound Studio dan nyalakan loncengnya. Kau juga nyalakan loncengnya Clean Sound Live. Kau subscribe juga itu Clean Sound Live. Kalau ada notifikasi aku live di sana silahkan ditonton. Kalau kau mau dapat info tentang aku lebih cepat, kau bisa follow di Instagramku @admin_yami, atau kau bisa follow editor Clean Sound. Kau cari aja Instagramnya. Ya udah, mungkin itu aja dulu. Terima kasih sudah nonton videonya. Stay clean and sound. Dadah.